Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa, bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali seperti semula. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat secara mata telanjang atau diukur dan ditimbang, karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama adalah gen, hormon, nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. Kangkung memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, batang. Batang kangkung berbentuk bulat, panjang, berbuku-buku, banyak mengandung air atau herbaceous, dan berongga. 2. Akar. Kangkung memiliki sistem perakar tunggang yang cabang akarnya menyebar ke semua arah, dapat menembus tanah sampai kedalaman 60-100 cm dan melebar secara mendatar pada radius 100-150 cm. 3. Tangkai dan daun. Tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Bentuk daun kangkung umumnya seperti jantung hati, ujung daun runcing atau tumpul, permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua dan permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda. 4. Bunga. Bunga pada kangkung berbentuk menyerupai bunga trompet dengan daun mahkota bunga berwarna putih atau merah lembayung. 5. Buah. Buah pada kangkung berbentuk bulat telur yang di dalamnya terdapat 3 butir biji. Buah akan berwarna kehitaman jika sudah tua dan berwarna hijau saat masih muda. Buah kangkung berukuran 10 mm dan ukurannya tidak akan lama. Yang terakhir adalah biji. Bentuk biji kangkung bersegi-segi atau tegak bulat, berwarna coklat atau kehitaman, dan termasuk biji berkeping 2. Penyemaian biji kangkung ditempatkan dalam media tanam yang bersifat inert seperti rockwool atau sponge cup untuk mendukung berkecambahan. Memberikan nutrisi. Air yang digunakan dalam hidroponik mengandung larut nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Biji menyerap air bersama dengan nutrisi yang larut. Berkecambahan awal, biji mengalami imbibusi atau aktivitas enzim seperti dalam perkecambahan konvensional. Namun nutrisi yang larut dalam air juga berkontribusi pada proses ini. Pertumbuhan akar. Dalam lingkungan hidroponik, pertumbuhan akar akan lebih berfokus pada mencari dan menyerap nutrisi yang ada dalam larut nutrisi. Pertumbuhan tunas atau fase vegetatif. Setelah akar berkembang, tunas pertama tumbuh dan tanaman memasuki fase vegetatif. Dalam hidroponik, tanaman mendapatkan nutrisi langsung dari larut, memungkinkan pertumbuhan yang lebih efisien. Pemeliharaan sistem hidroponik. Selama pertumbuhan tanaman penting untuk mempertahankan tingkat pH dan konsentrasi nutrisi yang selalu dalam larut hidroponik. Terdapat 4 botol yang kami gunakan sebagai wadah tanaman kangkung. Wadah pertama kami beri pupuk mikronutrien, lalu wadah kedua kami beri pupuk makronutrien. Wadah ketiga kami beri pupuk mikro dan makronutrien, dan wadah terakhir kami hanya beri air biasa. Hasilnya, wadah yang diberi pupuk mikro dan makronutrien secara terpisah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sekitar 15 cm, dibanding wadah yang diberi pupuk mikro dan makronutrien secara bersama dan air biasa yang tingginya hanya 12 cm sampai 12,5 cm. Pupuk mikro dan makronutrien mengandung nitrogen, boron, natrium, fosfor, klor, silika, kalium, tembaga, kobalt, besi, aluminium, mangan, kalsium, molibdenum, magnesium, sulfur, zinc yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman.